Ya teman-teman, perkenalkan, nama saya Alfredo Sirumina dari program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membawakan materi tentang teknologi web. Sejarah website. Website pertama kali ditemukan oleh Sir Timothy John Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Website terhubung dengan jaringan. Tujuan dari dibuatnya website pada saat itu yakni untuk mempermudah tukar menukar dan memperbarui informasi kepada sesama peneliti di tempat mereka bekerja. Dengan demikian, pengertian website saat itu masih terbatas. Tukar menukar informasi bukan pengertian website secara terminologi. Website dipublikasikan ke publik setelah adanya pengumuman dari CERN pada tanggal 30 April 1993. CERN menyatakan bahwa website dapat digunakan secara gratis oleh semua orang. Pengertian teknologi web. Teknologi web adalah sebuah metode di mana komputer berkomunikasi satu sama lain melalui pengguna bahasa, markup, dan paket multimedia dikenal sebagai teknologi web. Dalam beberapa dekade terakhir, ini telah mengalami transisi yang dramatis dari beberapa halaman web yang ditandai hingga kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang sangat spesifik pada jaringan tanpa gangguan. Jenis-jenis teknologi web. Yang pertama, browser. Jenis yang pertama adalah browser. Inilah juru bahasa web. Mereka meminta informasi dan ketika mereka menerimanya, mereka menunjukkan kepada kita di halaman dalam format yang bisa kita lihat dan pahami. Beberapa contoh dari browser adalah seperti Google Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer. Yang kedua, HTML. HTML adalah bahasa markup. Ini menyediakan struktur situs web sehingga browser web tahu apa yang harus ditampilkan. Yang ketiga, CSS. CSS adalah lembar gaya cascading. Desainer web CSS dapat mengubah warna, font, animasi, dan transisi di web. Mereka membuat web terlihat bagus. Yang keempat, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah cara untuk berkomunikasi dengan komputer dan memberitahu mereka apa yang harus kita lakukan. Ada banyak bahasa pemrograman yang berbeda, seperti ada banyak bahasa-bahasa yang berbeda. Beberapa contoh dari bahasa pemrograman adalah seperti JavaScript. Ini digunakan oleh semua browser web dan banyak kerangka kerja lainnya. Kedua, CoffeeScript. Inilah semacam dialek JavaScript. Ini dipandang sebagai lebih sederhana dan lebih mudah di mata Anda sebagai pengembang, tetapi itu dikomplikasi kembali ke JavaScript. Python. Bahasa ini digunakan oleh kerangka di Django dan digunakan dalam banyak perhitungan matematis. Ruby. Ini digunakan oleh kerangka kerja Ruby on Rails. PHP digunakan oleh WordPress. Go adalah bahasa yang lebih baru dibuat untuk kecepatan. Objective-C adalah bahasa pemrograman di belakang iOS dipimpin oleh Apple Swift, bahasa pemrograman terbaru Apple. Java ini digunakan oleh Android dan banyak aplikasi desktop dan lain sebagainya. Yang kelima, berikutnya adalah libraries, adalah pengelompokan cuplikan kode untuk mengaktifkan sejumlah besar fungsi tanpa harus menulis semuanya sendiri. Query underscore. Yang keenam, basis data atau database adalah tempat semua data Anda disimpan. Ini seperti sekelompok lemari arsip dengan folder yang diisi dengan file.
Contoh populer dari basis data ini adalah seperti MongoDB, Redis, PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server. Yang ketujuh, protokol. Protokol atau protocol adalah instruksi standar untuk cara menyampaikan informasi bolak-balik antara komputer dan perangkat lain. Ini termasuk seperti HTTP, DTP, REST. Yang ke-8, API. API adalah antarmuka pemrograman aplikasi. Itu dibuat oleh pengembang aplikasi untuk memungkinkan pengembang lain menggunakan beberapa fungsi aplikasi tanpa berbagi kode. Yang ke-9, data format. Data format adalah struktur bagaimana data disimpan. Beberapa contohnya adalah seperti JSON, XML, dan CSV. Contoh teknologi web. Yang pertama HTML, yang kedua CSS, yang ketiga PHP, yang keempat JavaScript, yang kelima MySQL atau Postgres, yang keenam WordPress, yang ketujuh Laravel, yang kedelapan Firebase, yang kesembilan Redis, yang ke-10 GitHub. Perancangan web atau web design. Perancangan web ialah sekelompok keterampilan dan disiplin ilmu yang digunakan untuk membangun dan memelihara sebuah website. Disiplin ilmu dan keterampilan dalam bidang desain web meliputi 5 hal, yaitu desain grafis. Desain grafis ini berhubungan dengan bagaimana visualisasi grafis yang akan ditanamkan dalam sebuah website. Yang kedua, desain interface. Dalam membuat web, tak lepas dari bagaimana website bisa berinteraksi dengan baik dan optimal pada pengunjung web. Untuk itu dibutuhkan tampilan yang rapi dan terstruktur agar informasi dapat tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, penyusunan konten. Konten yang disuguhkan harus berkualitas, mulai dari penentuan topik dan penyusunan yang baik. Yang keempat, penulisan kode. Sistem penyajian informasi harus bisa bekerja stabil dan maksimal tanpa ada gangguan dan dapat digunakan pada kondisi yang dinamis. Ya, demikianlah pembahasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.